When you're here before, could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari modul 1.4 budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Tentunya kita sudah tahu budaya itu berarti yang sudah dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Positif berarti mengandung nilai-nilai yang positif. Nah, budaya positif itu adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Menurut Ki anak itu bukan tabula rasa. Tentunya kita tahu teori tabula rasa itu berarti anak itu bukan lagi sebuah kertas kosong. Mereka masuk ke sekolah sudah memiliki karakteristik, sudah memiliki kemampuan sendiri. Anak itu bukan lagi sebuah kertas yang kosong. Kalau dulu kita melihatnya, anak itu masuk itu sebuah kertas kosong yang harus kita isi, bukan. Sekarang itu anak itu sudah berisi, tapi garisnya itu masih lama-lama. Kita sebagai guru cuma menebalkan apa yang sudah ada pada diri anak itu. Misalkan si A, anak itu misalkan, oh sekarang dia itu bagus di dalam seni, bisa kita kejar dia seninya, nanti ditampilkan, dipertunjukkan, kita mewadahi, memfasilitasi agar apa yang sudah ada dalam diri anak itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap anak itu unik, jadi tidak ada anak itu yang monoton, tidak. Pasti tiap anak itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Ada anak yang mungkin hebat di seni, mungkin hebat di menyanyi, mungkin dia itu bagus di matematika. Nah, setiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan pendidikan budi pekerti itu adalah pendidikan yang harus sebenarnya dilakukan di zaman sekarang karena sudah lunturnya budaya budi pekerti pada diri anak sekarang. Kemudian guru itu ibaratnya sebuah petani dan anak itu seperti biji jagung. Jadi kita ketahui kita dalam mendidik itu seperti petani, diuri bijinya itu disirami, kalau nanti ada rumput liarnya itu nanti dicabuti seperti itu. Jadi kita seperti petani dan anak itu seperti biji jagung. Biarkan dia tumbuh sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat zaman. Tidak, kita sudah tidak lagi menuntut anak, oh kamu tuh harus dapat nilai 90 semua. Tidak, pendidikan tidak lagi menuntut seorang anak untuk mencapai nilai semuanya sama, tapi kita menuntut setiap anak sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya. Kemudian dalam membentuk pembelajaran hendaknya kita berpihak pada anak. Berarti kita setiap mengambil keputusan bukan saya naik dan aku pengen ngulangi, ya wes tak sampaikan ini kok. Enggak, kita Perubahan paradigma. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, sekolah perlunya menyediakan lingkungan yang positif. Seperti di sekolahan kita sudah menyediakan, mungkin sekarang kita membangun seperti ini, lingkungan kelasnya sudah dihias semuanya. Berarti kita sudah melakukan perubahan paradigma ini. Karena itu kita sudah melaksanakan budaya positif. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini guru itu mengontrol murid. Menurut William Glasser itu meluruskan bahwa adanya miskonsepsi. Dulu kita itu berbeda konsep antara teori kontrol, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu sudah tidak ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu tidak boleh lagi kita bahwa kritik itu bisa membuat karakter seseorang itu kuat. Tapi kadang dalam
membuat seseorang itu menjadi down. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak, karena setiap manusia itu memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Kemudian, bisakah kita mengkontrol seseorang? Ini menurut paradigma stimulus dan respon, kita kan biasanya mencoba untuk mengubah orang itu agar berpandangan dengan sama-sama seperti kita. Itu tidak. Harusnya kita itu berusaha untuk memahami orang lain, cara pandang orang lain. Karena yang bisa mengubah orang lain itu hanya dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Karena itu perilaku buruk itu dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Tidak, kita harus memiliki netralisme karena semua perilaku itu pasti punya tujuannya. Jadi tidak semua perilaku itu buruk hanya dibuat itu salah, itu benar, tidak. Kita harus melihat pada tujuan dia melakukan itu. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, itu juga salah. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga salah. Karena yang bisa mengontrol orang lain itu juga dirinya sendiri, bukan kita. Kita cuma bisa memberikan stimulus ataupun rangsangan saja. Jadi yang berhak untuk menentukan adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk siswa atau membujuk orang lain itu gagal, kita harus memaksanya. Itu salah. Kita harus membuat kolaborasi dan kesepakatan sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Dia diberi pilihan untuk menentukan mana yang bagus untuk dia. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Ini harusnya model berpikirnya menang dan menang. Tidak ada menang dan kalah. Kemudian makna disiplin. Disiplin itu sudah kita tahu bahwa berhubungan dengan tata tertib atau aturan. Berarti disiplin itu berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kita sering bahwa berdisiplin dikasih hukuman. Itu sekarang berbeda karena kita harus memberikan alternatif yang lain untuk anak-anak. Kemudian, ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Apa yang akan terjadi? Apa yang saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi dari luar. Kita harus menunjukkan motivasi dari luar seorang anak, kemudian sehingga dia bisa membangun pada dirinya menjadi motivasi internal. Misalkan, saya akan menjadi seorang orang yang seperti apa nantinya. Bila saya melakukan hal ini, dia bisa mencerminkan pada dirinya sendiri, sehingga tumbuhnya motivasi internal. Kemudian, dalam budaya positif, ini harus adanya lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tentunya sudah tahu ya, keyakinan kelas itu apa, hukuman dan penghargaan. Tapi biasanya yang paling kita erat dengan kita adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman biasanya kita misalkan anak itu tidak membawa atau tidak mengerjakan PR, kita suruh hari, itu maksudnya hukuman. Karena dia tidak masuk dalam tidak ada terkaitannya dengan pembelajaran, itu maksudnya hukuman. Jadi kita harus kalau memberi hukuman itu yang sesuai. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, berarti misalkan mengerjakan 2 kali, seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas ini berarti dibuat dengan kesepakatan bersama-sama semua anggota kelas. Anak-anak itu merumuskan sendiri keyakinan kelas. Berarti tidak ada lagi kalimat larangan. Tidak boleh, misalnya tidak boleh makan di kelas. Itu sudah tidak boleh lagi. Harusnya kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak makan di luar kelas. Tidak boleh memakai kata tidak. Kemudian tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalimatnya menjadi buang sampah pada tempat sampah. Seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ini pada peraturannya tadi dibuat oleh semua kelas, semua warga kelas itu berkontribusi sehingga meninjau keyakinan kelas tadi dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif, tidak ada kata tidak ataupun kalimat-kalimat yang menjatuhkan. Kemudian, ini dalam contohnya
membuat keyakinan kelas. Kita bisa misalkan ini harus siswa itu bekerja sama, rukun, jadi menempelkan di kelas. Jadi ketika dia melanggarnya, dia ingat, oh kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang apa? Misalkan dia berantem di kelas, oh kamu tuh harus saling menghormati dan menyayangi. Nah, berarti dia melanggar keyakinan kelas yang menghormati dan menyayangi. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Kok bisa dihukum oleh penghargaan? Kita mesti bertanya-tanya, kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Sedangkan penghargaan biasanya memotivasi anak. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kita sering memberi anak, yo kamu bisa maju, tak kasih permen. Kamu bisa maju, tak kasih buku misalkan. Terlalu sering memberi penghargaan, itu juga bisa membuat anak itu tidak yakin dengan dirinya, sehingga dia nanti merasa motivasi intrinsiknya tidak tumbuh karena dia cuma agar dapat penghargaan dari guru, agar dapat ini, aku harus maju, aku harus belajar seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan itu adalah jangka pendek bukan jangka panjang, dan penghargaan itu bisa menghukum karena itu tadi tidak terlalu sering memberikan, dan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Biasanya karena anak-anak guru-guru, aku cepet dewe, cepet biji untuk kelompokku 100 dewe dan kebat kelewat, biasanya seperti itu. Penghargaan juga tidak efektif, penghargaan itu juga merusak hubungan. Jadi ketika memberikan penghargaan kepada anak, kita harus selektif kapan itu penghargaan diberikan, kapan itu tidak perlu, ya seperti itu. Kemudian, nah ini coba saya mau tanya, Bu Nani, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Karena dia itu terlambat masuk sekolah, atau dia tuh disuruh nyatat saya tidak akan terlambat lagi 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, Bulastri, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Lari keliling 2 kali, hukuman. Karena Buzana murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Nah, itu adalah hukuman karena tidak ada korelasi dengan pembelajaran, hanya sebatas memberikan hukuman saja, tidak ada korelasi dengan pelajaran. Nah, ini misalkan jawabannya. Nah, yang masuk konsekuensi adalah ini, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Misalkan ada anak yang iseng nyoret-nyoret punyanya temannya, kita suruh ganti kertasnya tadi yang sudah dicoret, itu termasuk konsekuensi karena masih ada korelasi dengan pembelajaran. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena misalkan dia menyinggol, suruh dibersihkan sendiri, itu termasuk konsekuensi karena dia sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, misalkan kalau dia pakai sepatu hitam suruh nyeker, itu termasuk hukuman. Ya itu karena nanti bisa mengendorkan mental anak, biasanya dia malu. Kemudian misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini ada korelasi karena pelajaran PJOK bisa sekalian untuk pemanasan seperti itu. Itu termasuk konsekuensi. Nah perbedaannya ini, hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensinya memang harus terjadi, tapi karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian hukuman itu biasanya memaksa, pokoknya ya harus ini. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah ada aturannya dulu. Nanti kalau kamu terlambat dari ini harus ini ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR ini mencatat 2 kali ya. Itu adalah konsekuensi, sudah ada dari awal kita membuat konsekuensinya dulu. Nah, untuk hukuman biasanya anak itu akan merasa marah, rasa bersalah, dia tidak punya dia berontak, tidak mau karena dia rasa tidak mau. Tapi kalau konsekuensi, walaupun dia itu merasa tidak enak, tapi karena itu sudah dibuat di awal, biasanya dia akan lebih menurut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: cinta, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Ini langsung. Nah, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Biasanya ini
berarti kita sebagai penghukum. Tapi kalau kita sebagai penghukum, hasil yang didapat itu biasanya cuma anak itu akan memberontak. Dia belum tumbuh rasa sadar. Ayo pokoknya kamu harus ini. Itu nanti anak biasanya hasilnya walaupun dia melakukan dalam hatinya tetap memberontak. Dia tidak mau aslinya karena dia kita sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Kita mengatakan kamu seharusnya kamu itu sudah tahu. Ibu kira lah melakukan kalian. Bagi baju motor. Kita mengungkapkan rasa seperti itu sebenarnya kita sebagai membuat rasa bersalah. Biar anak itu merasa bersalah. Ya kadang mungkin bisa efektif, tapi biasanya hasilnya itu akan anak itu bisa berbohong. Bagi baju motor guru itu capek melakukan ngopo mau kok jadi sampai biasanya dia alasannya berbohong untuk menghindari dia disalahkan. Makanya untuk membuat rasa bersalah ini juga sebaiknya dihindari atau diminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kita bisa mengontrol murid itu sebagai teman. Biasanya kita gini, ayo sini. Seperti saya biasanya kalau sama anak kelas 1, ayo adik, Dek Sabina, Dek Esha. Nah itu biasanya kadang saya pakai posisi teman. Tapi kelemahannya posisi teman yang saya lakukan biasanya siswa itu nanti akan tergantungan. Tergantung sama gurunya, jadi lebih manja, lebih lengket, Nah betul. Nah makanya kita harus kalau sebagai teman meletakkan nanti kalau sudah di kelas sudah pelajaran tidak boleh loh ya manja-manja, biasanya sudah ada konsekuensi seperti itu. Nanti kalau pas istirahat boleh sama guru sini, tapi kalau pas pelajaran tidak boleh ya, karena itu nanti kalau sering menggunakan posisi teman itu nanti siswa akan ketergantungan dan manja. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Misalkan kamu tahu peraturannya, nah kalimat kamu tahu peraturannya itu tidak boleh memakai sepatu selain wanita misalkan. Nah itu kita sebagai pemantau, kita menegur seorang siswa. Berarti bukan sama menghukum tadi, beda mungkin langsung menjadikan hukuman tanpa adanya korelasi dengan pembelajaran. Tapi kalau pemantau dia biasanya sudah mencatat dia sudah melanggar berapa kali, sudah apa yang harus dilakukan, itu sebagai posisi sebagai pemantau. Nah kalau pemantau ini mungkin lebih bagus karena siswa nanti biasanya menyesuaikan, dia sudah sadar kamu sudah melanggar pakai sepatu 2 kali loh ya, biasanya sudah boleh, oh dia akan merasa tuh aku diperhatikan, nanti tak pakai sepatu. Kemudian sebagai manajer, yang kelima adalah sebagai manajer. Ini yang seharusnya kita terapkan dalam pembelajaran. Sebagai manajer, nah ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah sebagai manajer. Itu seperti kita melakukan konseling kepada anak yang melakukan kesalahan. Bagaimana cara kamu perbaiki kesalahannya? Jadi menumbuhkan anak itu biar dia sadar kesalahannya, mau memperbaiki dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sehingga dia menjadi pribadi yang positif. Sehingga posisi manajer ini hendaknya dilakukan dan diterapkan di sekolah karena bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap anak. Nah, untuk mencapai manajer itu kita melakukan namanya restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak serta-merta menyalahkan, tapi mengembalikan dirinya sehingga dia membentuk karakter yang lebih kuat. Kalimatnya, nah ini biasanya karena tadi kita sudah membentuk kesepakatan kelas. Nah ini nilai biasanya menanyakan dulu, validasi kesalahan dulu. Misalkan ada anak yang kalau kelas 1 biasanya makan di kelas. Biasanya kalau makan di kelas, saya tidak bisa. Makan di kelas salah. Tidak boleh, kita harus tanya dulu. Kenapa kamu makan di kelas? Bu, saya lapar ibu. Belum sarapan. Nah, nanti kita tidak boleh langsung menyalahkan. Oh, Bu Yuli tahu kalau kita tuh memang butuh makan. Bu Yuli juga lapar makan. Seperti itu. Tapi kita harus tahu kapan itu makan. Makanya itu pas jam berapa, pas istirahat atau pas di kelas. Nah, kita tidak serta-merta menyalahkan. Makan tidak boleh di kelas. Kamu harus ini, tidak boleh, harus ditanyakan dulu, validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitasnya. Nah, setiap orang pastinya melakukan kesalahan. Yuli juga pernah itu lapar sekali pengen makan, nah, tapi kita tahan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya, biar anak itu tidak down, biar anak itu tidak biar anak itu tidak berarti terlalu takut, terlalu pedih sama guru nih. Nah,
Nah, terus kemudian menanyakan keyakinan, mengembalikan lagi keyakinannya anak. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu nanti kedepannya mau jadi orang yang seperti apa toh? Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini kemarin sama Mas Munir misalkan. Munir itu sering terlambat datang sekolah, sering terlambat masuk kelas. Nah, itu saya tanyakan, kenapa Mas Munir kok datang terlambat ke sekolah? Bu, saya itu Bu. Nek malam tidur jam 10. Pas jam 10 malam ngaji, nonton TV kayak gitu katanya. Oh, terus saya bilang, oh ya udah apa-apa. Dulu juga ngaji, tapi kalau jangan terlalu malam. Karena anak kecil itu kalau buku itu paling enggak 8 jam. Saya kasih tahu seperti itu. Nah, Bu Yuli juga kalau kamu ngaji, nonton TV, tapi kita harus mengontrol kalau kurang tidur nanti juga badannya tidak enak. Kalau kelebihan tidur juga tidak enak. Nah, Mas Munir tahu sarannya apa. Nah, kita harus merestitusi seperti itu, tidak langsung menyarankan. Kamu tuh harus bangunnya pagi. Nah, itu berarti kita sudah merestitusi tindakan setiap hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi dulu. Waalaikumsalam. Sini Cahayu. Nah, alalala, cantik. Cahayu, Cah pinter. Ini tahu nggak kenapa dipanggil Bu Yuli ke kantor ini? Karena makan di kelas. Oh, tadi Mbak Sabrina makan di kelas. Kenapa yuk makan di kelas? Karena belum sarapan. Belum sarapan, lapar ya? Iya. Lapar. Bu Yuli kalau lapar juga suka makan ini. Bu Yuli suka sekali makan. Karena memang kita butuh makan untuk bertahan hidup. Tapi makan itu harus tahu tempatnya. Tidak boleh sembarangan. Di kelas tidak boleh sembarangan makan. Harus tahu kapan waktunya, di mana tempatnya untuk makan. Nah, kira-kira makan di kelas itu tindakan yang baik apa tidak? Tidak. Itu tindakan yang baik. Berarti kalau tidak tindakan yang baik ya, itu berarti boleh dilakukan lagi tidak? Tidak. Kalau Mbak Sabrina itu tidak boleh makan di kelas karena tidak sesuai dengan keyakinan ke kelas. Masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Satu, saling disiplin masuk ke kelas. Terus tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau Mbak Sabrina itu makan di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Ayo. Tidak, Bu. Berarti itu harus dirubah apa tidak? Harus dirubah. Mau berubah mulai kapan? Sekarang. Nanti pas pelajaran tidak makan di kelas lagi ya. Walaupun apa nanti tahan sampai jam istirahat. Oke? Bisa? Siap? Oke, terus. Nah, boleh kembali ke kelas. Apa